Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan. Mari kita persiapkan hati kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sungguh luar biasa semangat kita pada sore hari ini boleh hadir di tempat ini tanpa suatu kendala. Kita ambil saat teduh sejenak, kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Saya akan bacakan nat firman Tuhan untuk menguatkan kita pada sore hari ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara kita boleh bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Kami buka hati kami Tuhan, karena kami rindu untuk bertemu denganmu, menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Ku beri kemuliaan dan hormat kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku beri kemuliaan. Haleluya Tuhan. Kami angkat suara pujian kami Tuhan, untuk agungkan nama-Mu. Oh, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, Oh, tiada seperti tiada seperti Engkau. Oh, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Oh, haleluya. Tiada seperti-Mu. tiada seperti Haleluya. Lebih dahsyat katakan sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib atas kami Bapa. Tiada yang seperti Engkau, hanya Kaulah Raja kami Tuhan. tiada seperti Tiada yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada sore hari ini. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk bertemu dengan-Mu, menerima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Masuklah Roh Kudus, masuklah Roh Kudus. Jamah kami sebab Kau besar Tuhan. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, jamah kami Bapa, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib atas kami Bapa. Haleluya Tuhan. Tiada seperti, jemaat serukan, sebab Kau besar. Amin Tuhan. Inilah seruan kami Yesus untuk memuliakan Engkau. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau dahsyat atas kami. tiada seperti Engkau. Amin. Sebab Kau besar. Hanya Kau Raja kami Tuhan. Perbuatanmu Perbuatan-Mu ajaib atas kami Bapa. tiada seperti Haleluya Yesus. Engkau. Haleluya Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Belakang belakang. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita pada sore ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Amin, haleluya. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita, amin. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Semuanya sehat, amin. Saya percaya yang hadir di gereja maupun yang ikut ibadah online di rumah, semuanya tetap dalam lindungan Tuhan, semuanya tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan, amin. Kita akan naikkan ucapan syukur kita pada sore hari ini karena penyertaan Tuhan atas hidup kita sungguh luar biasa. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita di masa-masa yang sukar ini, Dia selalu berikan yang terbaik. Dia berikan kesehatan, nafas yang selalu baru, pekerjaan yang mungkin sedikit menurun, tapi Tuhan selalu memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami naikkan kepadamu.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Mari katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti Tuhan.
Katakan syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu. Ku berikan syukur. Syukur hanya bagimu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan. Syukur hanya bagimu. Katakan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, terlebih nafas kehidupan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Kami masih boleh berdiri Tuhan di rumah-Mu untuk kami melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan ke usainya nanti Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom umat pemenang Allah. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita pada sore hari ini. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Ada sukacita, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai dan menari pada Tuhan pada sore hari ini. Bangkit dan serukan nama Yesus. Haleluya. Semuanya berpuji Tuhan, semuanya bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Bangkit serukan nama-Mu, maju nyatakan kuasa-Nya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dengan kuasa namanya. Haleluya. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju semuanya. Maju nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Hanya nama-Mu Tuhan. Kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sekali lagi katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dengan kuasa namanya. Semuanya angkat tangan kita. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama-Mu Yesus, nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama-Mu Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan, semuanya bertepuk tangan. Nama Yesus, amin Tuhan. Menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh kita. Amin. Lebih dahsyat lagi. Semuanya menari dari nama Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus,
katakan nama Yesus di atas segala. Tuhan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengaku iman percaya kita. Mari sama-sama kita katakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, jamah kami melalui firman-Mu Tuhan, agar hidup kami lebih layak lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu untuk sore hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
Terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Yesus. Sore ini Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk bersekutu, untuk memuji nama-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu selalu Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan, Kau berikan kami nafas kehidupan, sehingga kami selalu bisa menyembah-Mu. Segalanya Tuhan kami lakukan, karena kami mengasihi Engkau, karena kami ingin menyenangkan hati-Mu saja. Kiranya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah di tempat ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Bila firman ini akan menjadi benih yang terbaik, yang akan kami tanam dalam tanah hati kami yang paling baik. Yang kami percaya Tuhan, esok hari benih itu akan menjadi pohon dan berbuah yang berguna bagi kami dan orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami tahu masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tapi hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami ini yang akan menggenapi dan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat sore. Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Sebelum saya menyampaikan firman, Mas Dimas mau kemana? Oh jangan kemana-mana dulu. Nanti didenda. Tanggapannya belum selesai. Ditanggap Tuhan Yesus belum selesai. Saya pengen tanya sama saudara, apakah kita percaya sih Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Percaya? Mari sama-sama kita pujikan satu pujian. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita pujikan bersama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra,
kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, kasihnya Tuhan Yesus itu kan luar biasa. Seperti mentari yang gak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Saya yang merasakan seperti itu. Tapi kadangkala, ini saya mau cerita sesuatu. Beberapa hari yang lalu tuh saya ditelepon sama satu petugas lapas, ya, petugas lembaga pemasyarakatan yang ngasih info, Pak, ya Pak, yang dulu si A sudah keluar dari penjara, sudah selesai hukumannya, ini masuk lagi loh Pak. Siapa sih Pak? Itu loh Pak, yang deket sama Bapak, yang sering ketika selesai ibadah sharing sama saya, ketika saya melayani di lapas sharing sama saya. Dan saya lihat beberapa bulan dia sudah cukup lumayan lama di luar. Sudah mulai kerja, sudah mulai melayani, sudah mulai mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tapi begitu saya ditelepon, orangnya masuk lagi. Kemudian saya disambungkan teleponnya, karena belum boleh masuk ke lapas sampai hari ini, belum masih ibadah pun masih online di lembaga pemasyarakatan itu. Kemudian saya nyambung telepon. Setelah nyambung telepon, saya video call. Ketika saya tanya kasus apa meneh Mas, setahu saya dulu kasusnya jambret. Ya, iki kasus apa meneh? Katanya wis tobat. Kan wis kerja Mas, sudah dapat tempat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Katanya kamu mengasihi Tuhan. Saya tanya, Tuhan saja begitu mengasihi kamu dan kamu katanya mengasihi Tuhan. Tapi satu jawaban yang banyak orang itu ketika ditanya sama Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Dibandingkan dengan semua ini, itu nanti jawabannya seperti Simon Petrus. Dan sama, si A ini tadi ketika saya tanya, katanya mengasihi Tuhan. Kayak kasus apa meneh? Pak, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya mengasihi dia juga. Tapi hari ini kalau saya nggak melakukan ini, nggak melakukan sesuatu ini, kasusnya mencuri, saya nggak bisa makan. Anak saya juga nggak bisa makan. Karena ternyata mulai pandemi dari awal tahun sampai hari ini nggak bisa kerja. Tempatnya kerja tutup, dia nganggur. Ya sempat cerita sama saya sempat jadi buruh gendong lah, apalah dan sebagainya. Segalanya saya lalui. Tapi ketika hari itu, saya diharuskan untuk mencari sesuatu untuk orang di rumah dan saya nggak bisa sampai saya, jadi kasus itu terjadinya itu tengah malam, mencurinya di Alfamart ya, di Indomart atau Alfamart saya lupa. Tengah malam ketika tutup kan, sekarang tutupnya gasik gitu Mas, jam 8 wis tutup gitu kan. Nah, dia di dalam, enggak kok ndongkel ora ning jero. Jadi etok nunut ning kamar mandi tapi gak metu-metu gitu kan. Jam 8 udah ditutup, begitu orangnya sudah tutup semua bubar, dia bawain tuh beras dan sebagainya. Tapi kan ada CCTV. Akhirnya tangkaplah dia. Pas sampai dari pagi saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya datang ke gereja ini, saya bergumul, saya punya pergumulan, saya struggle sehari itu sama Tuhan. Katanya Tuhan mengasihi saya. Tapi saya sudah berusaha 1 hari penuh, tapi saya nggak dapat apa-apa. Yang bisa saya lakukan ya cuma ini. Sama. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Simon Petrus pernah ditanya sama Tuhan. Sampai 3 kali malah nanyanya. Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Kalau bahasa Indonesianya begitu. Tapi setelah saya cari literatur, kebetulan seminggu yang lalu pelajaran saya itu bahasa Yunani, mata kuliah saya itu bahasa Yunani. Saya jadi ngerti ternyata. Ternyata Petrus tuh jawabnya enggak seperti apa yang Alkitab terjemahkan. Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau, bukan. Ditanya sampai 3 kali sama Tuhan Yesus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari semua ini itu, lebih dari apapun, apakah kamu mengasihi aku? Petrus jawabnya dalam bahasa aslinya. Ya Tuhan, naik kiri, engkau tahu segalanya, pantasioidas. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, siginos keis hoti filose.
Dan kata terakhir filose tadi, dalam bahasa Yunani filose tadi, itu artinya bukan aku mengasihi engkau, bukan. Ya Tuhan, aku sahabatmu, aku temanmu, aku rekanmu. Jawabannya. Coba aja buka Koinei Interlinear Bible. Ada, nanti buka Yohanes 20 ayat 21. Ada terjemahannya, ada tulisan Yunani, ada bahasa Inggrisnya, ada bacaannya Yunani. Filose artinya adalah, ya Tuhan, aku menjadi temanmu, aku menjadi sahabatmu, bukan aku mengasihimu. Dan Petrus itu menjawab ketika ditanya sampai 3 kali, dia itu menjawab apakah dia mengasihi Yesus atau tidak. Dia menjawab bahwa dia adalah sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Yesus, temannya, rekannya, ya kan. Boleh ditampilin Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sampai 3 kali ditanya sama Tuhan. Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini, katanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pada bahasa aslinya mengasihi engkau itu ditulis di dalam Alkitab. Saudara kalau punya Alkitab online, buka aja Alkitab yang versi Yunani. Ditulis di situ bacanya filose. Filose artinya adalah aku sahabatmu, aku temanmu, bukan aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali, jadilah dombaku, katanya. Jawabannya Petrus itu seakan-akan apa ya? Enggak tajam, ya kan? Ambigu. Kue mengasihi ora. Ora mengasihi ya ora, kan enggak tajam. Ditanya apakah kamu mengasihi aku selebih dari semua ini? Jawabannya filose. Aku tuh temanmu gitu. Yang namanya teman tuh belum tentu mengasihi. Teman makan teman banyak. Jeruk makan jeruk aja banyak di TV kan iklannya. Ketika ditanya seperti itu jawabannya itu ambigu, enggak tajam. Seolah Petrus pengen mengatakan bahwa seharusnya dia mengasihi tetapi bersamaan juga sekaligus pengen menghindari menjawab iya. Pengen menyangkal. Yang saya ceritakan tadi seolah-olah seperti Petrus. Ketika ditanya sama Tuhan, Mas, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Ketika kita ditanya seperti itu, saudara mau jawab apa? Mbak Fitri mau jawab apa? Mas Dimas mau jawab apa? Misalnya aku Tuhan Yesus misalnya. Mas Dimas, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Jawabannya apa? Nek pas kafe ini rame, tip-tipane kandel gitu, aku mengasihi engkau Tuhan gitu. Tapi nek kejadian nih koyo tahanan sing koncoku mau. Jawabannya mungkin sama kayak Simon Petrus. Ya, mungkin jawabannya sama kayak Simon Petrus. Si ginos kes hoti filose. Titik. Aku koncomu. Mergo ini antarane mengasihi karo rodok jaga jarak. Banyak ketika kita menghadapi sesuatu ditanya sama Tuhan, aku mengasihi engkau, kamu mengasihi aku enggak? Kita akan menjawab dengan ambigu. Aku mengasihi Tuhan, nek kober. Ya, dulu saya juga sempat seperti itu. Ketika banyak masalah dan sebagainya, Tuhan saya tinggal. Ketika masalah enggak ada, saya seneng. Ya ayo aja lah Tuhan mengasihi ya mengasihi lah. Ya kan? Seringkali kita ketemu orang seperti itu. Dan ternyata ketika Tuhan mendatangkan keadaan seperti tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin sebetulnya dia sedang menguji. Mungkin sebetulnya dia pengen menimba hatinya kita sejauh mana. Ya kan? Ketika kita ditanya saudara, ditanya saya, ditanya, Mas, mungkin ketik seperti khotbah Pak Agus minggu yang lalu. Lek kowe bar ngiringi sapa ning sing dikon mati ya yo. Bar ngiringi amin langsung mulai piye? Sama, ditanya begitu. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Sing dituduhke semua ini duit, omah, mobil, opo jabatan, pangkat, sehat dan sebagainya. Mengasihi mana kita dibanding semua ini tadi itu? Simon Petrus saja dia nggak bisa jawab. Jawabnya ambigu. Dia jawab, si hinoskes hoti filose. Ya Tuhan, aku berkawan sama kamu. Kamu tahu Tuhan, hatiku ini selalu menjadi sahabatmu.
Bukan kok langsung tegas, aku kasih engkau Tuhan. Enggak. Dan saudara, hari ini kita pengen sama-sama sharing. Saya pengen sharing, saya pengen belajar juga. Mengasihi Tuhan bagi saya itu enggak cukup hanya mengenai kayak lagu tadi itu. Kayak lagu tadi. Enggak cuman butuh, aku cinta Yesus. Enggak cuman sekedar butuh nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Enggak cuman sekedar datang ke gereja, jadi WL, suaranya bagus, luar biasa. Bukan. Bukan sekedar datang ke gereja paling awal, duduk paling depan, tapi pulang enggak dapat apa-apa. Bukan. Mengasihi Tuhan bukan seperti itu. Mengasihi Tuhan bukan masalah pujiannya yang nyanyinya paling kenceng di antara yang lain, enggak. Ketika ada yang seakan-akan berbahasa roh dengan luar biasanya sampai gulung-gulung, bukan. Itu bukan mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Mengasihi Tuhan adalah mengenai perbuatan dan kebenaran. Dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sama kayak kasusnya tadi. Bergumul, ada struggle seharian penuh. Anaknya katanya sakit. Di hari itu sudah putus asa betul, ya kan? Si A tadi itu sudah putus asa betul. Sangat putus asa. Dia cerita sama saya tuh, sampai mampir tuh dia jalan kaki sana ke sini kan, cari tak usung ke kan. Kemarin dia masih ke pasar sana minta tolong kerjaan dan sebagainya, cuci piring dan sebagainya. Hari itu tuh seakan-akan Tuhan itu tidak mengasihi dia sama sekali. Nembung rono luput, nembung rene raiso, nembung ngono raiso melaku terus sampai karena saking dia itu pengen, Tuhan saya nggak mau neko-neko lagi, saya nggak mau berbuat jahat lagi. Sampai mampir ke 2 gereja katanya, cerita sama saya. Saya mampir, saya berdoa katanya. Tapi seakan-akan hari itu Tuhan nggak mengasihi kita. Nggak mengasihi dia sama sekali, seakan-akan. Padahal seringkali kita ini lupa. Ada satu cerita masalah mengasihi. Ketika itu ada seorang tuh berjalan sama Tuhan tuh jejer gitu kan, digandeng gitu, di padang pasir gitu kan. Dah, kamu jadi anakku yang baik-baik, nggak usah macam-macam. Iya Tuhan, gitu kan, digandeng sama Tuhan. Tak ikutin kamu kemanapun. Oke Tuhan. Tak dorong, yes, tak kasih, tak ikutin kemanapun. Tuhan jalan di belakangnya, dia diikutin terus. Ketika hawanya biasa saja, dia nengok, wah iya Tuhan, masih ada di belakang. Terus, ada badai pasir datang ya kan, semakin tebal, semakin berat jalannya dan sebagainya. Dia nengok ke belakang, loh kok jejaknya kaki tinggal 2, tadinya kan 4. Wah Tuhan nih, bocah Tuhan be aku cari nih. Dengan segala perkara, dengan segala keadaan dia akan menemani saya. Baru badai pasir gelap sedikit, Tuhannya sudah lari, saya jalan sendiri. Kemudian selesai badai pasir berhenti, wah dengan susah payah, badannya itu robek-robek semua. Kan? Reda, terang, Tuhan muncul. Dimarahin sama dia. Piye tuh Tuhan? Bla 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 bla. Ketok gunduli karo Tuhan. Batukmu lho. Jejak ini ngisor kayak mau ditonton sih. Sikilmu harus gede apa? Setelah dilihat, ternyata jejak kaki 2 tadi itu ukurannya lebih gede daripada kakinya orang tadi. Ternyata apa? Itu tadi jejak kakinya Tuhan. Orangnya tadi gendong di belakang. Digendong sama Tuhan lewatin badai, tapi sambat ini selama digendong ini. Selama digendong itu cerewet banyaklah ke Tuhan. Sing ra ngancani, sing ora jedul-jedul, sing ora neng ketika keadaan lagi susah. Wis lambene nganti sejati ku elek kabeh. Padahal ketika reda, dia lihat jejak kakinya, ukurannya kaki tadi lebih gede dari ukuran dia. Begitu sadar baru, oh iya ya, kalau saya nggak digendong dari awal tadi, sudah mati mungkin. Mulai dari awal badai, nggak mungkin sampai akhir badai. Kadangkala kita salah menerjemahkan. Kita pengennya dikasih terus, tapi kita nggak mau balas mengasihi. Ketika kita balas mengasihi pun, mengasihinya kita cuma setengah-setengah.
Seperti Simon Petrus tadi, disuruh jawab aja, pilihan berganda, itu. Meso dicorek loro. Mengasihi, tidak mengasihi, dicorek loro. Biar tidak terjebak dengan pilihan. Seringkali kan kita masih begitu. Dan bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segala hal yang nyata yang kita bisa. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang malam hari ini mau sama-sama kita belajar. Yang pertama, yang namanya mengasihi Tuhan itu harus lebih hanya sekedar perkataan, harus lebih dari sekedar nyanyian, harus lebih dari sekedar omongan. Ya kan? Yang pertama bisa kita lakukan, karena love is gift. Cinta, mengasihi itu berarti apa? Memberi. Ini baik mengasihi Tuhan, kita bisa praktekkan di dalam rumah tangga, di dalam kepada sesama. Yang namanya love itu pasti give. Ada satu kata, you can give without love, but you cannot love without give. Basa Jermane, kowe iso sih ngekek yo sapa wae tanpa kamu mengasihi dia. Kamu bisa memberi apapun, memberi ke siapapun, sebanyak apapun tanpa kamu mengasihi dia, bisa. Mungkin ketika memberi itu punya satu tujuan. Ya kan? Ketika lagi jatuh cinta, memberikan ke calon pacarnya, ya kan, ya biar diterima. Ketika baru ketemu mertua pertama kali, ya kan, nggak pakai terang bulan, martabak, terang bulan, martabak, terang bulan, martabak. Nek gak ditompo di mantune kan. Nek harus meruang mesti ngene kan. Kita punya tujuan sesuatu, kita bisa memberi tanpa mengasihi itu bisa. Tapi ketika kita mengasihi, kita pasti akan memberi. Contoh paling gampang. Saya sama anak saya deh. Saya bandingin saya sama anak saya, atau saya sama orang lain. Ketika anak saya ini betul-betul saya kasih, mau segalak apapun saya, anak saya tuh taunya tuh papahnya tuh gualak gitu. Kok sekali ngomong gitu sudah rumah dari bawah sampai atas denger semua. Anak saya pasti langsung, wes diem, langsung silent diem. Taunya bapaknya galak. Segalak-galaknya saya, karena dia anak saya, apapun yang dia perlukan saya kasih enggak? Karena saya mengasihi dia. Ketika saya marahin, buang, belum tentu loh anak saya itu mengasihi saya balik gitu kan, kalau tiap hari saya marahin. Tapi semarah-marahnya saya ya tahu saya mengasihi dia. Apapun yang terbaik pasti akan saya berikan. Contoh lagi, baru tadi siang saya lihat podcast Deddy Corbuzier sama seorang dokter. Deddy Corbuzier itu hilang dari podcast selama beberapa minggu, ternyata kena COVID. Sudah hampir meninggal dunia karena kena badai sitokin. Nah, ngobrol lah sama si dokter namanya Dokter Gunawan. Nanti lihat deh. Barusan tadi siang tayang, saya lihat sampai selesai. Sampai nangis saya itu. Bapak meneteskan air mata saya di akhir-akhir. Bukan karena Deddy Corbuzier kena COVID enggak. Tapi karena apa? Saya ngelihat nilai dari dokternya. Yang namanya dokternya ini tadi. Dia itu betul-betul dokter yang sangat mengasihi pasiennya. Pasiennya nggak punya duit gratis. Susternya keluarganya sakit dibeliin obat yang paling mahal biar sembuh. Dan seterusnya. Sampai kemana-mana si dokter ini masih naik Grab. Padahal dokter loh. Sekolahnya di luar negeri dan lain-lain kemana-mana naik Grab. Nah, si Deddy Corbuzier dirawat sama dia sampai sembuh. Diundanglah ke podcastnya. Deddy Corbuzier ini dapat cerita dari para suster. Kalau si dokter ini ternyata orangnya baik dan sebagainya. Sama pasien tuh begitu mengasihi. Dan ada satu kata-kata dokter itu yang langsung saya jadikan story WA sama di Facebook. Dia diajarkan sama orang tuanya, ketika saya punya satu dan orang lain membutuhkan, pasienmu tuh membutuhkan. Kalau cuman kamu kasih setengah saja dia masih mati, kasih satu semuanya. Tuhan akan menggantikan kamu hal lain yang lebih lagi. Dan hari itu terjadi, siang tadi terjadi. Dokter itu sama Deddy Corbuzier, karena Deddy Corbuzier tahu dari segala hal ceritanya. Deddy Corbuzier keluarin koper, gede kopernya. Itu kalau duit isi cash tadi itu, saya perkirain udah hampir 1 miliar mungkin.
koper putih baru gede taruh di atas meja podcast. Pak, ini saya ikut kasih duit cash dari apa sih dia kumpulannya komunitasnya. Buat bantuin pasien COVID yang gak punya duit, kasih obat yang terbaik. Kopernya gede, orangnya putih. Terus dia dokternya diajak keluar. Pak, saya masih punya satu lagi, Pak dokter saya punya satu lagi, diajak keluar ke depan. Dikasih kunci mobil. Dibeliin mobil baru sama Deddy Corbuzier. Kasih ketika manusia saja yang mengasihi, dikasih semua yang dia punya, apalagi Tuhan toh. Yang bukan karena kita mengasihi dia, tapi karena dia yang sudah memilih kita dan mengasihi kita kan. Betul. Kita nggak mengasihi dia saja, pasiennya dokter tadi yang sudah dikasih ini, itu dan sebagainya, yang sudah dirawat sampai sembuh, belum tentu loh ingat sama dokternya. Betul gak? Belum tentu ingat sama dokternya. Tapi Tuhan kirim hal lain. Untuk dokter itu menerima satu kasih yang sama seperti yang dia kasih ke pasiennya. Dokternya sampai bilang kok, saya tuh dokter kadang-kala dimarahin sama teman-teman saya. Karena saya terlalu keterlaluan baiknya. Teman-teman saya udah pada naik mobil, saya kemana-mana naik Grab. Pada sekolahnya di luar negeri. Dan itu dokter paling top di rumah sakit itu ketika si Deddy Corbuzier sakit. Segala hal yang dia berikan, kembali lagi ke dia. Seharusnya ketika kita sudah dikasih sama Tuhan, Tuhan itu sudah kasih apa sih? Kasih tubuhnya, kasih darahnya. Dia yang jadi tuan saja di atas, mau loh jadi hamba turun ke dunia. Buat apa? Buat nebus kita. Masa cuma sekedar kita balikin kasih, memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Kita nggak rela. Kan jadi satu hal yang keterlaluan. Betul. Memberi itu apa sih? Memberi bukan sekedar materi. Memberi itu bukan sekedar duit, bukan sekedar materi, bukan apa. Berikan tubuhnya kita nih jadi bait Allah. Tuhan tuh senangnya apa sih ketika kita mengasihi dia? Kita lihat dalam Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat yang 14. Apa sih yang Tuhan mau ketika kita mengasihi dia? Yohanes 15 ayat 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, titik. Gak ada tambahan. Betul? Gak ada koma di situ, langsung titik. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku, titik. Memberi apa kita sama Tuhan? Kita berikan hidup kita ini untuk ngikutin perintahnya dia. That's enough, cukup. Kalau kita bisa memberikan materi, kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan, lebih baik lagi. Tapi yang utama kita berikan hidupnya kita ini untuk mengikuti perintah-perintahnya dia. That's enough, selesai. Apa yang dia nggak suka, jangan kita lakukan. Apa yang dia suka, yang menyenangkan hatinya, kita jalankan. Makanya saya bilang tadi siang sama teman kemarin waktu di video call itu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu gak akan masuk ke tempat itu kemudian kamu mencuri dengan alasan apapun. Karena Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu ikutin perintahku, titik. Gak ada ikutin perintahku nek raluwe, ikutin perintahku nek kober, gak ada. Kalimatnya cukup titik di situ, gak ada tambahannya. Amin. Love is give. Kita bisa memberikan ke semua orang tanpa kita mengasihi. Tapi ketika kita mengasihi dengan hati, dengan tubuh, dengan kebenaran, pasti kita akan memberikan sesuatu ke orang yang kita kasih. Segalak-galaknya saya punya istri, ketika saya mengasihi dia dengan sungguh, gak mungkin gak saya kasih sesuatu yang terbaik dari diri saya. Amin. Segalak-galaknya dulu ibu saya, gak ngakuin saya sebagai anaknya ketika saya bertobat ikut Tuhan Yesus. Tapi dia mengasihi saya. Dan saya pun juga memberikan kasih terus sama dia, gak pernah saya lawan. Ketika saya mau nikah gak disetujui dan sebagainya. Kami berdua kasih-kasih terus. Karena saya tahu dia mengasihi saya. Ketika saya balas dengan kasih yang tulus, maka semua akan jadi baik. Dan itu terjadi. Amin. Yang kedua, tadi love is give. Yang kedua adalah love is time. Cinta
adalah berarti menyediakan waktu. Kalau katanya cinta istrinya, cinta sama anaknya, ya berarti mau menyediakan waktu buat anak sama istrinya. Kalau katanya cinta sama Tuhan Yesus, berarti rela menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada satu kalimat, the greatest gift you can give to someone in your time. Hadiah yang paling baik yang bisa kamu berikan kepada seseorang, itu adalah waktu yang kita miliki. Karena apa? Waktu gak iso atret. Betul? Kalau ada orang bilang time is money, itu salah. Karena time, waktu itu lebih berharga dari duit. Duit sesusah-susahnya, mau duit habis, gue rantang loh di pinggir jalan. Mesti untuk duit raketang 100 rupiah. Betul? Kan lumayan tinggal keroan. Ketika masuk angin, tapi kan tetap dapat duit. Betul ya Bu? Tapi ketika waktunya habis mau diapain? Ketika waktunya habis, kita diminta sama Tuhan mengasihi dia, melayani dia, waktunya sudah habis. Gimana? Ini bukan sepak bola. Yang ada injury time gitu kan. Perpanjangan waktu gitu. Tobatnya terlambat ya kan, sudah mau disemprit sama wasitnya. Terus kemudian minta injury time. Ini bukan sepak bola. Ini hidup saudara. Kalau sepak bola kita bisa minta perpanjangan waktu. Love is time. Hadiah terbaik tadi itu yang bisa kita berikan sama seseorang itu adalah waktu yang kita miliki. Dan jangan pernah berkata time is money. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita hari ini sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Saya dulu tuh workaholic. Kerja itu kalau saya sempat dulu tuh kerja sampai double-double gitu. Punya usaha iya, kerja iya. Tulan yo. Dengan dalih apa yang saya lakukan karena untuk anak dan istri. Tapi hampir 24 jam waktu saya itu hampir gak ada buat mereka. Dan ini hari ini itu yang betul-betul saya pengen rubah. Jadi dari pagi saya masuk kerja di kantor, sampai pulang sore saya masih ngurusin usaha sampai malam. Saya tuh seneng bengkel ya kan. Jadi jangan heran kalau kuku saya tuh sering hitam. Saya tuh paling seneng, mobil gak rusak aja saya rusak kok. Saya rusak saya benerin lagi gitu. Karena daripada gabut kan. Jadi kemarin tuh begitu. Sampai kalau ada share fotonya pasti heran. Mukanya bisa kayak, bentuknya sampai gembel gitu seharian. Wah gemuk apa. Itu bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam, kadang jam 3 pagi saya baru pulang. Anak saya sudah tidur, istri saya sudah tidur, saya mandi, tidur. Besok pagi saya bangun, anak saya sudah sekolah, istri saya sudah nganterin sekolah, saya baru bangun siang. Agak siangan, berangkat kerja lagi. Begitu seterusnya bertahun-tahun saudara. Kalau istri saya komplain, saya ajakin berantem. Lu ini golek duit gue kowe lu, gue sopo meneh gitu kan. Selalu dalihnya seorang laki-laki itu kan begitu kan. Padahal belum tentu loh buat dia. Iki gue kowe lu, kok mbok jak padu ya kan. Dan itu saya sesali, itu sangat saya sesali. Kemudian yang akhirnya membuat banyak waktu saya itu hilang. Banyak waktu itu terbuang. Yang harusnya saya bisa nemenin istri saya ke sana ke sini. Memang jadi terdidik mandiri istri saya. Ini tadi mau ke gereja, misalkan ke gereja, saya ke sini, istri saya ke sana, ya sudah berangkat sendiri-sendiri gitu. Jadi mandiri iya. Tapi saya ngomong ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kurang ketika dulu saya seperti itu. Dan saya baru menyadari semuanya. Itulah waktu yang kita nggak bisa muter. Termasuk ketika saya mau mengasihi Tuhan. Kemarin sebelum pandemi, hampir 1 minggu penuh waktu saya habisin untuk melayani Tuhan. Ketika saya sudah memutuskan untuk keluar kerja, saya cuma jas usaha pun yang jalanin istri kemarin. Saya habisin waktu saya buat apa? Buat ke penjara. Senin di penjara sono, Selasa penjara sono, Rebu penjara sono, muter-muter gitu kan. Jadi kalau orang yang paling sering masuk penjara adalah saya. Penjahat yang lain mah kalah. Paling 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya bisa puluhan kali itu masuk penjara itu. Ya kan? Seminggu ada 5 hari kok. Ya kan? Kaliin aja berapa. Saya keluar masuk. Jadi itu saya menyadari ketika, iya ya, Tuhan saja sudah menyerahkan semuanya sama kita.
Bukankah waktunya kita yang terbaik yang bisa kita pakai untuk melayani dia? Makanya ada satu pertanyaan, sampai mana pelayanannya kita? Kalau kita memberi waktu, ya kan? Kalau kita memberi waktu tuh, bagaimana kehidupan doanya kita? Apakah kita berdoa ketika kita senang? Atau cuman pas susah saja? Jadi ketika waktu mulai berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan wis langsung, alah, bad news mesti. Langsung dipal sampai Tuhan. Oh, berdoa, mestilah kayak susah. Kan gak enak kalau Tuhan wis ngepal sih, kita baru terima kasih Tuhan, puji syukur gini, cah susah, moro. Langsung dipal kan skor kosong banget itu. Ketika kita dipal sampai Tuhan kan luar biasa kita malunya kan. Nek senengnya lali, puji syukur, mesti luwe. Langsung dibedek. Saya mikir begitu. Saya sempat mikir tuh, dulu waktu saya cinta mula-mula, yang namanya cinta mula-mula kan. Yang namanya ngasih waktu itu kan kayak orang pacaran, betul gak? Memberikan waktu. Saya pacaran itu, istri saya nyanyi band jam 10 malam, jam 7 saya sudah standby. Ini mesti mas ya, kalau orang aku band malam ya. Jam 7 saya sudah standby. Soalnya nanti apa? Harus nganterin curly ke sana, bonding ke sana, tuku kae, tuku iki jam 9 mangkat gitu, nunggu nganti jam 3, mulai aku jam 5. Semua saya berikan yang terbaik. Buat mantan pacar saya saja, saya bisa begitu. Kenapa buat Tuhan enggak? Bagaimana kehidupan doanya kita? Doa itu penting loh saudara. Doa itu penting. Orang yang jarang berdoa, Tuhan kadang-kala juga ketelisut loh. Iki wong endi to digoleki ra ketemu-temu, karena enggak pernah berdoa. Karena doa itu dialog orang dengan Allah. Doa itu alat buat komunikasi. Yang namanya hubungan ada kasih itu butuh yang namanya komunikasi. Kalau komunikasinya itu enggak sinkron, sering kita sebut jangan Miss Universe, miskomunikasi. Yang namanya hubungan miskomunikasi mesti konslet. Pasti. Wong, pernah suatu kali istri saya masak misalkan, di dapur, saya di ruangan saya. Kebatas tembok sama pintu. Istri saya ngomong apa saya gak terlalu denger. Tapi tak jawab, oh. Ngelegani kan. Komunikasinya ngelegani. Ya. Tiba-tiba dia datang langsung digetok pakai entong. Cetang gitu kan. Loh, piye jari weh. Ternyata apa? Dia ngomongnya. Ternyata ngomong, iki masih numplak kayak kowe. Aku jawabanku, yo, Mas Banter. Padahal aku rak kerungu gitu. Numplak ke terigu ini. Padahal bukan saya gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Usah digetok pakai centong. Karena apa? Miskomunikasi, betul gak? Kalau Miss Universe mah cantik pasti. Tapi kalau miskomunikasi kan gak enak. Coba kita miskomunikasi sama Tuhan karena kita nggak pernah berdoa. Tuhan, kok kayak nenek suara toh? Terus kemudian Tuhan gitu. Yesus, tolong saya. Apa tuh? Ketelisut kita. Doa kita ketelisut. Kan susah itu. Sediakan waktu buat berdoa. Sediakan waktu buat baca firman-Nya. Jangan-jangan Alkitabnya ketelisut kayak saya dulu. Saya waktu betul-betul serius nyari Tuhan sungguh. Saya tuh nyari pertama kali itu Alkitab. Saya dulu gak pernah punya Alkitab begini, itu gak pernah pegang, gak pernah baca. Alkitab saya di handphone suci itu. Ya kan? Alkitab online itu kan handphone suci. Saya ini ketelisut. Saya cari kemana-mana kan. Alkitab saya nikah dulu di mana? Saya cari nggak ketemu. Karena selama nikah, selama saya bertobatan ya kan. Sampai saya pengen bertobat beneran, ini nggak pernah kepegang. Tapi ketika kita udah betul-betul mau mengasihi dia dengan sungguh, setiap malam, setiap saat saya di meja, ini pasti di depan. Dan saya nggak pernah pakai handphone suci sekarang. Karena di sini catatannya banyak. Alkitab itu selalu, firman Tuhan itu selalu membawa iluminasi, membawa pencerahan. Kita baca, besok kita baca lagi, kita dapat pencerahan yang baru. Tergantung Tuhan mau ngomong apa sama kita lewat firman-Nya. Saya berkali-kali baca, saya beberapa kali sih sudah dari depan sampai belakang. Dan saya selalu menemukan firman Tuhan yang kayak tadi malam ya Mas ya. Saya udah pesen lagu sama Mas Dimas. Mas Dimas, pujiannya ini ya, lagu baru, keren kayaknya nih.
Yesus penolong yang setia. Firmannya harusnya bukan ini kemarin itu. Besok, minggu depan, next. Saya pengen bahas mengenai doa sebetulnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba jam berapa saya WhatsApp, jam 3 ya. Jam 3 kalau nggak setengah 4 saya WhatsApp Mas Dimas. Mas Dimas lagunya tadi cancel aja, ganti lagunya Kasih Bapa. Karena apa? Saya nemuin ini. Ketika saya pas doa malam, saya gitaran sendiri di kantor tuh, gitaran sendiri, jang-jang gitu kan. Kadang-kadang mungkin tetangga saya tuh protes bikin jam kayak suaranya sopo, serak kok jam loro jrang-jreng gitu kan. Tapi tiap malam begitu saya. Saya nemuin ini. Oh ternyata ketika saya mikirin orang tadi, oh ternyata Tuhan itu kalau mengasihi itu enggak cuma sekedar yang enak gitu. Tuhan itu kalau mengasihi itu butuh dikasihin balik. Tuhan itu pengen butuh menguji kita. Aku udah berkorban buat kamu, mengasihi kamu dengan sungguh. Bagaimana kamu mengasihi aku? Nek tak gawe ujian sakmene, kira-kira kowe berkhianat rai. Jangan sampai jawaban kita seperti Simon Petrus tadi. Filohe. Ditanya mengasihi enggak tajam, ambigu. Yang terakhir yang ketiga, yang namanya orang mencintai, emas-emas yang muda-muda itu pasti pernah mengalami. Love is change. Orang mencintai itu pasti mau berubah. Kalau enggak mungkin untuk yang. Mas yo. Yange pengennya sigrak pinggir, sesok ning salon sigrak pinggir. Yange pengen mohak rambutnya, sesok ning salon dimohak. Pengen abang dadek ke abang, pengen pink dadek ke pink. Wis pokoke kowe njaluk mopo tak iyani Dik. Yo ra Mas Dimas. Piye Dek Ben? Lah mbok kon jungkir balik to. Sama kayak saya. Nyanyi ini jam 10 loh, aku jam 7 kon standby. Tak pikir-pikir Dek Ben, aku goblok men to ya to. Gelem dadi sopir honor ini bayaran ya ora, sing bayaran Dek sing rekoso aku ngono kan. Tapi orang jatuh cinta itu orang yang paling unik. Orang paling unik. Yang biasanya mandi sehari cuma sekali kalau sore hari, bisa mandinya sehari 3 kali setiap mau keluar rumah. Betul. Dan hati-hati para laki-laki yang puber kedua, sukanya macam-macam dan sebagainya, paling bisa dilihat dari kebiasaan itu. Biasanya tangi turu, randang adus, ya toh. Cik kelumbrak karo getan, kaya kumbahan. Ngerti-ngerti tangi turu gregah. Wis ngene nyekel HP karo ning pojokan ruang tamu. Ndang golekno dadung, ndang gandungen ngono kuwi to. Pasti sedang ada sesuatu itu kan. Kalau tidak seperti biasanya, itu berarti ada sesuatu. Karena orang yang punya perasaan berubah, orang punya perasaan mengasihi, dia pasti mau berubah buat apapun. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Berarti kita mau berubah. Berubah apanya? Berubah yang hatinya sing gaene iri, dengki, serai, gek ngene, gek ngono, tonggone tuku TV awake anget, tonggone tuku kulkas, gembrebek dan sebagainya. Berubahlah. Ketika kita mau mencintai Tuhan dengan sungguh, berubahlah jiwanya kita. Yang kemarin tidak mengutamakan Yesus, kemudian kita bisa mengutamakan Dia. Pada dasarnya setiap kita mengasihi seseorang, kita pasti bersedia untuk memberikan yang terbaik yang kita punya. Amin. Gak ada satupun orang yang mengasihi istrinya ketika istrinya bilang, "Pah, wulu irung wis do banget, aku rasa seneng, cukuren." Orang mbok cukur. Kebangetan. Berarti gak mengasihi itu, ya kan? "Pah, aku rasa seneng wis gerak pinggir, si gerak tengah." Terus mbok sengaja si gerak pinggir ini. Itu berarti miskomunikasi itu berarti. Betul, itu berarti miskomunikasi. Tapi kadang-kala yang namanya orang itu kan kayak Tuhan mengasihi kita, Tuhan pengen menguji kita kan. Kadang-kala kita laki-laki itu juga pengen menguji sejauh mana kesabaran wanita ya Mas ya. "Pak, kok aja gondrong?" Ya tak gondrong, kayak tak kucir sisan ya teman. "Pak, aku rasa seneng wis gerak pinggir, si gerak tengah." Wis, wis
Bagaimana sejauh mana istri kita ini jadi orang penyabar gitu kan. Itu mah alasan sebetulnya. Jadi ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh, kita bersedia buat berubah. Dari apapun apa yang tidak baik menjadi lebih baik. Memang Tuhan Tuhan itu memang menerima kita apa adanya, ya. Ada kemarin yang protes, Tuhan itu menerima kita kan apa adanya, iya. Saya percaya Tuhan menerima kita apa adanya ketika kita mau berubah. Orang mau berubah pun gak seperti orang jualan martabak diwalik langsung mateng. Saya dari bertobat sampai hari ini, itu prosesnya panjang dan lebar. Saya kecemplung, mentas meneh, jungkir jempalik, kecemplung meneh, mentas meneh. Ya karena memang itu liku-liku kehidupan. Tapi saya mau berubah lebih baik buat Tuhan. Saya mau berubah lebih baik lagi buat Tuhan bisa senang sama saya. Buat membalas apa yang dia sudah kasih. Tuhan betul menerima apa adanya. Tapi kan Tuhan juga gak mau tetap terus apa adanya kita ini. Dia itu berharap semakin hari kita semakin bisa serupa sama dia. Maunya Tuhan begitu. Ketika kita mengasihi dia dengan sungguh, maunya Tuhan ya semakin hari kita semakin serupa sama dia. Semakin hari kita semakin berpikir mengarah kepada pikirannya Kristus. Itu. Bukankah ketika orang pacaran itu ya, setahu saya ini, wong lagi kenal, wis genah rupanya beda. Gitu. Pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pasti ada yang bilang kan, wih kok mirip toh karo yangmu mas, wong loro kok mirip. Padahal sih dilokke mirip batin, ili optical po tutup toh karo Pranoto, wis dilokke mirip jiteng ji putih kok. Bisa-bisanya orang pacaran dibilang mirip ya enggak? Kan banyak orang begitu bilang, ih mirip ya mau pacarnya, jodoh nih berarti ini. Kalau kita mengasihi pacarnya kita bisa dibilang mirip. Apalagi kita mengasihi Tuhan Yesus. Maunya Tuhan adalah kita semakin serupa sama dia. Semakin hari, semakin itu nganggo proses. Kalau hari ini prosesnya banyak hambatannya, ya teruslah berjuang. Jangan terus jadi menyerah, masuk penjara lagi kayak tadi. Itu namanya kita cuman filohe. Kita cuman temannya Tuhan, mengatakan mengasihi. Enggak, kita enggak mengasihi. Kita cuman berusaha berteman sama dia ketika kita butuh sesuatu, ketika kita punya tujuan sesuatu. Amin. Semua prinsip yang saya bagikan hari ini, love is give, love is time, love is change, itu bisa digunakan dalam keluarga, dalam pertemanan. Kalau kita berteman ini saling mengasihi. Yalah nek mung karo kanca, kok kaya karo sapa wae. Nek aja sampai numpak becak ngomong ngono kuwi lho ya, sing kayak diceritain Pak Hermawan itu. Alah kaya karo sapa wae, ya diantemi karo tukang becake to, medun saka becak ra bayar to. Kaya karo sapa wae to, bro gitu. Ya bayar tetap. Kalau kita mengasihi teman kita dengan sungguh, ya, kita pakai prinsip ini, maka hubungan pertemanan, hubungan keluarga, sama suami, sama istri, sama anak, pasti baik-baik saja. Ketika kita mau memberikan segala yang terbaik dari diri kita buat keluarga, ngasih waktu yang terbaik buat keluarga sebelum kita mati, sebelum kita pulang, kasih waktu yang terbaik. Sebelum kita nggak berdaya, kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau berubah dari hari ke hari, sing dek wingi galak, sing dek wingi ini itu dan sebagainya. Oh ya, saya tuh berubah. Yang paling kentara itu masalah saya ngomong. Biasa lah ya, orang jalan. Kalau ngomong awalannya pasti misuh sih, itu pasti. Saya tuh menghentikan kebiasaan kalau ngomong nganggo misuh itu luar biasa sulit loh dulu. Ya, harap ngomong dadak teh huruf gedene metu sik. Lagi omongan, burine sambung meneh. Saking kerasnya karakter dan wataknya saya. Saking enggak kenalnya Tuhan. Tapi saya mau berubah lebih baik sekarang kalau ngomong ya enggak pakai nganggo awalan sih. Ngomong ya sekarang agak lebih rendah mungkin adanya. Gak gampang yang tersulut emosi. Dudu bukan ndas korek meneh gitu. Sing digesek sithik langsung murup. Dulu pala saya ini korek, pentol korek ini. Gesek sedikit nyala sudah. Gesek dikit aja pasti nyala. Pasti emosinya meluap-luap. Itulah sebuah bentuk perubahan ketika saya menyadari saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara tahu,
Kita saja ketika dikasih oleh seseorang, ya kan, kayak ceritanya Deddy Corbuzier tadi itu. Ketika orang itu, Deddy Corbuzier itu merasa dikasih sama dokternya ini tadi dengan sungguh. Ketika Deddy Corbuzier ini tahu bahwa dokternya ini juga mengasihi pasien-pasien lainnya. Ya kan? Orang yang dikasih sama orang lain saja, dia bisa membalas kasihnya dengan luar biasa. Kayak duit sak koper, coba nanti lihat. Saya sampai meneteskan air mata, wih luar biasa nih orang. Kasih duit satu koper sama kasih mobil kunci baru di depan rumahnya. Itu cuman sekedar hubungan orang sama orang loh. Dokter mengasihi pasiennya dan pasiennya membalas kasihnya berlipat-lipat. Apalagi Tuhan yang kita kasih. Kalau kita hari ini mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita mengasihi Tuhan dengan nyata di kondisi pandemi seperti ini. Ketika kita bergumul, ketika kita punya struggle, apakah mungkin Tuhan itu enggak mengutamakan kita yang betul-betul sudah mengasihi Dia dengan segala hal? Manusia saja bisa kasih yang terbaik untuk kasih yang sudah diterimanya. Apalagi Tuhan Yesus. Kita yang masih berdosa saja Dia berkorban, Dia kasih semuanya buat kita. Apalagi kita membalas kasihnya Dia dengan 3 hal tadi. Kurang duit ning omah, Mas Dimas kafene cek tutup. Tuhan, aku luwe, lagi ngono tok langsung ludak karunge tiba. Isine jagung karo pohong gitu. Malah susah nek ngono kan ketiban piye. Loh, artinya Tuhan akan mengutamakan kita dibanding kita tidak mengutamakan Dia. Amin. Dan ketika nanti kita sudah kembali pulang, ketika kita ketemu sama Tuhan, kita bisa angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita bisa katakan kayak tadi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akhiri pada pagi hari ini dengan satu pujian. Mari coba, oh iya sore hari ini. Mari coba kita renungkan firman tadi. Betapa Tuhan itu sudah sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan itu sudah sangat memberikan kasihnya yang paling sempurna untuk menebus hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus itu sudah memberikan segalanya yang kita perlukan? Jangan sampai hanya karena apa yang kita butuhkan tidak segera tersedia. Kemudian kita melempar kasihnya Tuhan begitu saja. Kemudian kita buang begitu saja kasihnya Tuhan tadi. Dengan mulut sambatnya kita. Kita buang begitu saja kasihnya Tuhan yang sempurna tadi. Dengan kita mulai menjauh dari berdoa. Kita buang kasihnya Tuhan tadi dengan kita mulai menjaga jarak sama Dia. Karena sesuatu yang kita ingini belum dikehendaki sama Dia. Tuhan pengen ketika kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mau cinta sama kamu Yesus selamanya. Tuhan pengen semakin hari kita semakin serupa dengan Dia. Tuhan pengen semakin hari kita semakin menyediakan waktu buat Dia. Melayani Dia dengan sungguh. Menyediakan waktu buat doa-doa kita, buat obrolan kita sama Bapak kita. Untuk komunikasi kita sama Dia. Menyediakan waktu untuk membaca firman-Nya. Memberikan tubuh kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Dengan harapan kita bisa berubah. Bisa berubah dan selalu berubah. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan panggil kita pulang. Kita berharap kita sudah bisa serupa dengan Dia.
Aku mengasihi Kau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, lebih lagi kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Gusti Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya kami menilik hati kami masing-masing. Apakah kami hari-hari ini sudah mengasihi Engkau dengan sungguh? Apakah kami hari ini ketika kami ditanya, "Hei, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini?" Kami bisa dengan mantap menjawab, "Yesus, aku mengasihi-Mu lebih dari semua ini." Tuhan, kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus memberikan segala yang terbaik untuk kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji syukur firman Tuhan pada sore ini telah disampaikan kepada Evangelis Daniel, memberkati kita semua dan memberkati saya secara pribadi. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Semoga pelayanan semakin luar biasa dalam Tuhan dan memenangkan banyak jiwa di pelayanannya di lapas-lapas. Tuhan berkati selalu. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan membacakan nat persembahan pada sore hari ini. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu.
supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Kita akan pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat kami serahkan untuk Kak John menaikkan doa syafaat pada sore hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami, penyertaan, bahkan setiap mujizat-mujizat yang terus Kau berikan kepada kami Bapa, juga pemeliharaan-Mu hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, kebajikan-Mu atas kehidupan kami, sehingga setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan, banyak hal yang terjadi kami lalui, yang atas kendali-Mu dan atas izin-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan dan terima kasih kami bersyukur untuk sukacita atas persekutuan kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan dan kiranya kami berdoa untuk kedepannya Tuhan kami bisa kembali bersekutu secara utuh kembali, baik untuk muda-mudi juga sekolah minggu nantinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan dan terima kasih untuk setiap kebenaran yang terus Kau berikan kepada kami. Untuk kembali Tuhan mengingat kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup bukan untuk sementara di dunia ini tapi untuk memikirkan hal-hal untuk bersifat kekekalannya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran-Mu yang terus memperbaharui hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah semakin hari Tuhan, hidup kami semakin berkenan di hati-Mu, semakin mengenal kehendak hati-Mu dan melakukan setiap kehendak hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah dimanapun kami berada nantinya Tuhan, di situ firman-Mu tergenapi dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa dan kami kembali berdoa untuk membawa doa syafaat kami. Kembali kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta ini Tuhan. Kami bersyukur di perjalanan 76 tahun ini banyak hal yang besar terjadi untuk negeri ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu yang luar biasa untuk negara kami tercinta. Walaupun berbagai macam cobaan, baik lewat bencana ataupun pandemi, negara kami boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di sekeliling kami ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini dari presiden hingga ke bawah pemerintahan hingga RT RW, bahkan setiap kepala-kepala suku yang ada di negeri ini, di pelosok daerah negeri ini Tuhan, beri mereka roh yang takut akan Kau, hikmat kebijaksanaan tercurah untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga setiap rencana rancangan bahkan yang sudah dikerjakan Tuhan untuk membawa negeri ini untuk menjadi negara yang maju, untuk menjadi negara yang untuk berkat untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini ya Bapak. Dan kami berdoa untuk para aparatur negara, TNI, Polri, para jaksa bahkan sampai ke bawahnya, ke bawah jajarannya Tuhan, tetap Tuhan beri mereka roh yang takut akan Kau, hikmat kebijaksanaan, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap penjagaan
yang hal-hal yang telah mereka kerjakan untuk menjaga kedaulatan negeri ini, untuk menjaga kedamaian negeri ini, dan terus kiranya Tuhan semakin hari Tuhan pulihkan negara kami tercinta Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dan kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada, baik sinode apapun di negara kami tercinta ini, biarlah saling menopang satu sama lainnya, para hamba-hambamu, biarlah saling menguatkan bukan saling menjatuhkan atau menjelekkan satu sama lainnya ya Bapa. Dan biarlah saling berpegang tangan untuk saling menguatkan satu sama lainnya pula. Dan kami berdoa untuk para hamba-hamba yang kau percayakan menggembalakan anak-anakmu, beri para gembala-gembala yang kau percayakan anak-anakmu ini sukacita, kekuatan, damai sejahtera, dan untuk dalam penggembalaan dengan sukacita Tuhan, dan lewat kasih-Mu boleh tercurah lewat gembala-gembalamu yang kau percayakan Tuhan untuk menggembalakan anak-anak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, berkati Ibu Gembala dengan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan di ulang tahun yang ke-61 kemarin Tuhan beri hikmat, biarlah kiranya Tuhan kebajikan, kemurahan terus menyertai Ibu Gembala dalam menggembalakan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dengan kekuatan, sukacita, dan biarlah hidupnya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi dampak baik untuk jemaat, keluarga, bahkan dimanapun Gembala kau percayakan hamba-Mu Ibu Istiqomah berada ya Bapak. Berkati para pelayan-Mu di tempat ini, bahkan juga segenap jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan, baik yang ada di tempat-Mu di tempat ini ataupun yang saat ini sedang di rumah ya Bapak. Biarlah semakin hari Tuhan kami saat ini sepikir dengan Kau, biarlah semakin hari Tuhan kami semakin boleh mengenal kehendak hati-Mu dan semakin serupa dengan Kau. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu, dan kami mohon Tuhan kiranya Tuhan terus menyertai kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu berotoritas penuh atas tubuh jiwa roh kami. Dan kami serahkan juga program gereja yang ada di tempat ini Tuhan, bagi ibadah umum, kelompok, sel, muda-mudi, juga sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Dan kami berdoa untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada, jagai lindungi mereka Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu tercurah untuk keluarga besar kami. Dan kami serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan kami, biarlah, dan kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semua sudah dalam kendali-Mu, dan itu semua baik untuk kehidupan kami. Dan kami mohon ampun atas dosa pelanggaran yang kami lakukan, sengaja tidak sengaja yang kami ketahui ataupun tidak ketahui, yang telah mendukakan hati dan roh-Mu, bahkan orang-orang di sekeliling kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, ibadah kami, bahkan masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, pergumulan hidup kami, bahkan setiap hal yang akan kami kerjakan ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup dulu, sekarang, selamanya, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kita harus punya hati ya, jangan kita punya hati yang bimbang. Kita harus punya hati yang selalu mengasihi Tuhan. Kita harus memberikan waktu kita harus belajar lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadang kita tidak mengerti apa yang kita alami, maupun itu baik maupun itu buruk. Rancangan Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Hanya Kau Tuhan jawaban hidup kami Yesus. Kami tidak mau bimbang lagi Tuhan. Kami mau percaya keselamatan kami, berkat-berkat kami semuanya hanya dari Engkau, datangnya hanya dari-Mu Tuhan. Kami mau berubah hari demi hari, kami mau berubah menjadi layak di hadapan-Mu, di mata-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
hidupku. Imani pujian ini saudara. Semua mungkin di mata Tuhan. Amin Yesus. Semua mungkin bagimu. Hanya Kaulah jawaban hidup kami. Kaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kami pikirkan, Tuhan. Oh haleluya, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih dahsyat katakan pujian ini lebih sungguh-sungguh dari hati kita. Meskipun tak ku mengerti Tuhan apa yang ku alami, namun ku yakin Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin. Pertolonganku hanya datang darimu Tuhan. Yesus, Kau yang ku percaya. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku. Itulah janji-Mu Tuhan. Semua mungkin bagimu Tuhan atas hidup kami. Kami mau layak, kami mau berubah, kami mau tinggalkan hidup kami yang jelek menjadi lebih baik lagi hari demi hari untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami percaya teguran-teguran yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami itu semua Engkau uji, di mana kami cintakan Engkau, di mana kami akan ngoyot kepadamu Tuhan. Kami mengandalkan-Mu sampai mana Tuhan. Tapi kami detik ini Tuhan, kami mau berubah. Hati kami tujukan kepadamu. Waktu kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau berubah di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat katakan, yang tak mungkin bagiku. Amin saudara. Yang tak mungkin bagi kita, semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Semua mungkin bagimu Bapa. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang selalu Kau sediakan bagi kami Tuhan.
Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Daniel yang sudah memberkati firman luar biasa. Tuhan membalas kemurahan hati Pak Daniel dengan memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanan makin maju dalam Tuhan. Kita akan tinggal sejenak untuk mendengar warta gereja. Ibadah Raya pagi Minggu 29 Agustus 2021 akan dilayani oleh pembicara PDP Heru Subagyur, worship leader Saudara Hengki Kurnia, singer Ibu Luviana dan Ibu Bernike Asri, doa syafaat Bapak Nehemia Anton Hirmawan, pengedar kantong kolektor Ibu Norita Sihotang, dan untuk multimedia Saudari Yelena Saputro. Dan untuk ibadah raya sore akan dilayani oleh pembicara Ibu Pendeta Istiqomah BTH, worship leader Ibu Retno Tata, singer Bapak Ivan Sihotang dan Ibu Yunita Anggaraning Tias, doa syafaat Bapak John Andrew Christian, pengedar kantong kolektor Ibu Harti, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihotang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.